Kamu masih jadi tukang cuci saja. Untung aku sudah menceraikan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan Kirana, janda yang mempunyai usaha laundry, dipermalukan Ardi mantan suaminya sendiri dan Nadira istri barunya yang seorang dokter di sebuah rumah sakit di kotanya. Warga menonton rekaman yang tersebar, pelanggan menjadi ragu, inspeksi mendadak menekan usahanya. Kirana menahan emosi, bersabar, berdoa, bekerja keras dan berpegang pada kejujuran. Ingat, merendahkan itu keliru. Martabat dan kejujuran selalu lebih tinggi. Lalu tanda perubahan muncul. Arah hidup berbalik. Sahabat semuanya, sebelum mulai, tuliskan di komentar dari mana menonton cerita ini. Yang sudah subscribe channel Cerita Jendela Hikmah, semoga dimudahkan urusan, dilapangkan rezeki, disehatkan badan, dan dikabulkan hajat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, di laundry kenanga yang selalu beraroma sabun suasana hangat dan penuh harapan. Kirana menyambut pelanggan dengan senyum lembut yang menenangkan langkah siapapun. Ia menata pakaian dengan rapi menurut warna. Mesin berputar seirama dengan doa pendek yang ia bisikan pelan. Ibunya duduk di kursi rotan, menimbang sayur untuk makan siang. Mereka berbicara ringan tentang cuaca, harga beras, dan tetangga. Setiap kalimat ibunya seperti benang, merajut keyakinan pada hari esok. Kirana percaya kerja jujur akan mengantar hidup pada tempatnya. Pak Surono datang membawa tas kain kusam berisi pakaian kantor. Ia sering memuji ketelitian Kirana yang jarang meleset menepati janji. Sore menuruni atap berisik seng, menabur cahaya tembaga di lantai. Ia menuliskan daftar pesanan dengan huruf rapi pada papan tulis. Segalanya sederhana, tetapi tertata seperti rak yang selalu bersih. Nama Ardi sesekali lewat dalam angin kabar tetangga ramah. Kirana menanggapinya pendek, semanis teh hangat yang ia aduk sendiri. Cerita lama diletakkan kembali di rak hati yang terkunci. Ia memilih menutup hari tanpa bayangan masa lalu berdebu sama sekali. Dokter Nadira dikenal orang sebagai dokter yang cekatan dan ramah. Kirana lebih sering berjumpa bau deterjen dibanding kabar dari orang kota. Ia menikmati ketenangan, menabung kecil-kecilan untuk memperbaiki mesin pengering. Menjelang malam, spanduk kecil bertuliskan, "Bersih itu jujur," bergoyang pelan. Kirana mematikan lampu depan, menyisakan temaram yang menenangkan lorong gang. Ibunya menutup jendela, menggumamkan doa yang biasa mereka aminkan bersama. Hari berakhir damai, seperti kain tersetrika rapi tanpa satu kerutan. Di kamar sempit, Kirana menulis rencana sederhana pada buku catatan. Ia ingin menambah rak, membeli timbangan digital, dan mengecat papan nama. Mimpi kecilnya tidak gemerlap, namun cukup menghangatkan dadanya setiap malam. Besok benar-benar datang membawa cucian baru dan kesempatan baru. Pagi itu antrean memanjang. Suara mesin beradu dengan sapaan pelanggan ramah. Kirana bekerja cekatan, menimbang, mencatat, dan melabeli setiap kantong pakaian. Ibunya menyiapkan teh hangat, menenangkan suasana yang mulai riuh kecil. Di tengah padatnya antrian, mobil putih berhenti tepat di depan. Ardi turun lebih dulu. Langkahnya sengaja melambat melewati pintu kaca. Dokter Nadira menyusul, rapi dan tegas, menatap rak yang penuh pakaian. Kirana menahan napas, tetap tersenyum, lalu menyambut mereka dengan sopan. Ardi tertawa kecil. Suaranya menembus celah antrean yang berdesak. "Masih di sini juga, Ran? Mesinmu pasti lelah menahan mimpi." Beberapa orang menoleh. Suasana tiba-tiba terasa ganjil dan kiku. Dokter Nadira menimpali ringan. Kebersihan itu standar, bukan sekadar rajin cuci. Seorang remaja mengangkat ponsel, merekam tanpa peduli batas sopan. Kirana menunduk, merapikan ikatan kantong yang belum sepenuhnya rapat. Bak plastik licin, sabun tumpah, membasahi ujung rok Dokter Nadira. Hening seketika, tatapan orang mengambang antara kasihan dan penasaran. "Ada-ada saja," kata Ardi, menepuk-nepuk udara seperti mengusir debu.
Dokter Nadira menyeka rok pelan, lalu memandang papan harga sederhana. Bahan kimia harus diawasi, apalagi untuk pakaian kerja sensitif, ucapnya. Kalimatnya terdengar lembut, namun terasa seperti garis yang menyudut. Video singkat itu menyebar cepat, menyusuri grup warga dan tetangga. Captionnya memelintir, seakan-akan laundry kenanga tak menjaga standar. Sore hari, 2 pelanggan menunda pesanan, meminta cek ulang kualitas. Telepon pemasok juga masuk, menanyakan kabar lisensi kebersihan tahunan. Kirana menghitung uang di laci, jumlahnya kurang untuk sewa tempat. Ibunya mendekat, memijit lengan, memberi napas melalui kata-kata sederhana. Yang benar, akan bertahan, ucap ibunya, mata tenang tanpa goyah. Kirana mengangguk, menelan cemas seperti meneguk teh yang terlalu panas. Malamnya, kertas pemberitahuan ditempelkan di rolling door depan. Isinya singkat, inspeksi mendadak terkait laporan kebersihan usaha kecil. Kirana memandang huruf tebal itu, merasakan dinding menyempit pelan-pelan. Ia membayangkan antrean besok, mungkin tinggal separuh, mungkin menghilang. Pak Surono datang terlambat, membawa setumpuk kemeja dalam tas kain. Ia melihat pemberitahuan, lalu menatap Kirana dengan alis mengernyit. Besok aku kembali. Jangan tutup dulu sebelum kita bicara, katanya. Nada suaranya serius, namun menyimpan sesuatu yang belum disebutkan. Kirana menutup toko lebih awal, memeriksa semua catatan dan bahan. Ia menata ulang rak, memisahkan bagian steril dari bagian umum. Setiap gerakan kecil terasa penting, seolah menyusun tameng terakhir. Di luar, angin malam menggerakkan spanduk kecilnya seperti isyarat. Di ranjang tipis, mata Kirana sulit diajak istirahat penuh. Ia memikirkan inspeksi, video, dan tawa yang masih menggema. Namun ia juga teringat pegangan ibunya, yang selalu menyejukkan. Bersih itu jujur, gumamnya, berharap kalimat itu tetap bertahan. Kalimat itu tetap bergema saat fajar menyelinap melalui jendela. Kirana merapikan buku catatan, menulis judul, standar kebersihan harian. Targetnya jelas, lulus inspeksi, kembalikan pelanggan, amankan masa depan. Ia menyiapkan sarung tangan, label tanggal, dan daftar pencucian prioritas. Ibunya menjerang air, menyiapkan teh, menenangkan gelisah yang berdesir. Kerjakan setahap, ucap ibunya. Yang penting jujur dari awal. Kirana mengangguk, menata ruang setrika, memastikan ventilasi mengalir baik. Ia membuka jendela, membiarkan cahaya menimpa meja penerimaan. Ponsel bergetar, notifikasi mengalir seperti air hujan gerimis. 2 pelanggan menunda pesanan, 1 meminta pengembalian uang sebagian. Caption video semakin ramai, menyaksikan lisensi dan bahan pembersihnya. Kirana menahan helaan, memilih membalas sopan, menawarkan cek kualitas ulang. Inspektur datang siang, langkahnya tenang, clipboard menggantung di tangan. Ia memeriksa rak bahan, menanyakan log suhu dan waktu perendaman. Kirana menunjukkan catatan rapi, juga jadwal pembersihan filter mesin. Baik, kata inspektur. Izin lingkunganmu hampir kedaluarsa, segera perbarui. Kirana bergegas ke kelurahan, menenteng map berisi fotokopi formulir. Antrian memanjang, kursi plastik berderit, jam dinding berjalan lambat. Petugas meminta bukti uji air dan kwitansi pelatihan sanitasi singkat. Biayanya melebihi uang kas yang tersisa di laci. Sore itu, Kirana menjual blender lama pada tetangga sebelah. Ia menukar kenangan kecil dengan kesempatan memperbaiki esok hari. Di laboratorium, petugas mengambil sampel, menjanjikan hasil beberapa hari. Kirana menyimpan kwitansi, merasakan beban beralih menjadi langkah. Di pasar, Ardi terlihat berbicara pada pedagang kain langganan. Ia tertawa tipis, menyebut standar, menyebut risiko pewangi murah. Dokter Nadira lewat, singgah membeli buah, menatap Kirana sekilas. Pastikan sirkulasi udara, katanya datar. Sering terlupa pada ruang sempit. Pulang, pengering bergetar tak wajar, lalu mati dalam bunyi pendek.
Kirana memeriksa sekring, memindah cucian ke tali jemur darurat. Mendung menggantung. Angin membawa lembab yang memperpanjang waktu kering. Ia menambah kipas, menyusun ulang jadwal agar pesanan tetap selesai. Malamnya, Pak Surono datang membawa 2 tas pakaian kantor. Tatapannya menyapu ruangan, berhenti pada lem perekat label tanggal. Aku butuh pengelola untuk usaha kecilku. Uji dulu seminggu. Ia menawarkan penjadwalan pengiriman, pencatatan stok, dan kontrol kualitas harian. Kirana menatap ibunya, mencari restu pada senyum yang menenangkan. Ambil, kata ibunya. Kerjakan dengan cara yang biasa kamu lakukan. Kirana menyodorkan tangan, menerima amanah seperti menerima kunci baru. Tujuannya bertambah, lulus inspeksi dan lulus ujian kepercayaan. Hari-hari berikutnya menjadi rapat, seperti kain ditarik 2 arah. Pagi untuk pelanggan, siang mengurus dokumen, malam mengelola pesanan Surono. Kirana membuat papan gan sederhana dengan spidol warna-warni. Setiap blok waktu ditandai, setiap risiko diberi catatan cadangan. Rumor lelang tanah beredar, mencolek telinga melalui obrolan tukang sayur. Kios belakang laundry Kenanga kabarnya masuk daftar pelepasan aset. Orang menyebut Ardi berminat, berniat memperluas jaringan konveksi barunya. Kirana menyalin tanggal lelang, menempel kertas kecil di dinding. Uang tabungan belum cukup, hasil uji air belum juga keluar. Inspeksi lanjutan sudah dijadwalkan. Pelanggan besar menunggu kepastian. Di antara semua itu, mesin setrika uap mulai sering menetes. Kirana mengelap perlahan, menahan panik yang ingin memecah fokus. Pak Surono mengirim pesan, butuh pengiriman tambahan mendadak esok pagi. Kalau bisa tepat waktu, kita lanjut pembicaraan lebih jauh, tulisnya. Kirana menghitung jam, menata rute, dan menyusun daftar prioritas. Ia menggandakan label, menyiapkan nota, dan mengecek ban motor. Hujan turun malam itu, menggantungkan bau tanah di udara. Lampu berkedip, menyisakan bayangan berlari di dinding sempit. Kirana menutup jendela, memindah setrika ke stop kontak yang lebih stabil. Ia menyalakan jam waker, membagi malam menjadi slot kerja. Sebelum tidur, ibunya menggenggam tangan, memberi doa yang hangat. Yang jujur akan menemukan jalan, bisiknya, menautkan keberanian halus. Kirana menutup mata, mendengar mesin kecil berdetak di luar kamar. Besok menunggu, membawa inspeksi, pengiriman, dan jawaban yang belum jelas. Kirana bangun cepat, menandai jadwal seperti rute di peta. Ia mengikat rambut, mengecek nota, dan menyalakan mesin pengering. Bunyi aneh muncul lagi, lalu padam seolah menelan harapan. Pengiriman pertama untuk Pak Surono harus tiba tepat sebelum siang. Ban motor kempis, hujan rintik memperlambat jalan gang yang licin. Kirana mendorong motor, meminta tolong bengkel kecil di sudut. Waktu bergeser, pesan singkat masuk. Klienku menunggu, jangan terlambat. Ia tiba, pakaian rapi, namun menit telat tak bisa ditarik. Pak Surono menghela napas, menahan kecewa yang merayap pada jeda. Sekali lagi terlambat, aku pindahkan pengelolaan, katanya, suaranya berat. Kirana mengangguk, menahan diri agar tekad tidak jatuh berantakan. Teks singkat berubah bisik, bisik berubah jadi kabar yang memojokkan. 2 pelanggan meminta menunda pesanan sampai izin kembali normal. Laci kas menipis. Rencana perbaikan mesin menguap seperti uap hangat. Ardi lewat di pasar, berbicara lantang tentang lelang tanah belakang. Ia menyebut rencana besar, menambah gudang untuk jaringan konveksi. Beberapa pedagang mengangguk, menyebut Kirana tak akan mampu bersaing. Kirana menunduk, membeli sayur, lalu melangkah tanpa membalas apapun. Di sore mendung, Dokter Nadira muncul dengan mantel hujan sederhana. Matanya menilai ruang, berhenti pada ventilasi dan meja penerimaan. Perbaiki alur udara, simpan bahan pada wadah berlabel tahan bocor. Ia menatap Kirana, ragu sejenak, lalu berpamitan tanpa janji apapun. Kirana menuju koperasi, mengajukan pinjaman dengan berkas berlapis. Petugas menimbang risiko,
menggeleng pelan, menyarankan jaminan lebih kuat. Tanpa mesin baru, pengering tetap rewel, dan waktu kering bertambah. Malam mendekat, pekerjaan menggunung, dan tenaga tinggal seujung benang. Semua usaha terasa gagal, seperti baju lembab yang tak kunjung kering. Surono menulis pesan terakhir. Besok tentukan, atau aku cari pengganti. Inspektur memberi tenggat tambahan kecil, tetap menuntut bukti uji air. Ardi semakin percaya diri, menyebut lelang sebagai kemenangan yang pasti. Tinggal satu pilihan sulit, dan itu menuntut keberanian seluruhnya. Kirana menatap ibunya, mencari kejelasan pada senyum yang menenangkan. Ikut lomba yang benar, jangan takut pada panggung, ucap ibunya lirih. Kirana mengangguk, memeluk rencana yang lahir dari keterdesakan. Ia mengetuk pintu rumah pemilik tanah, seorang pria lanjut usia. Mereka berbicara lama tentang tunggakan pajak dan kemungkinan penyelamatan. Kirana menawarkan pelunasan bertahap, dengan agunan tabungan dan peralatan. Ia membawa proposal kerjasama Surono sebagai bukti arus kas realistis. Pria itu menatap mata Kirana, menimbang kejujuran yang tak dibuat-buat. Ia bersedia menandatangani pernyataan jual langsung sebelum hari lelang. Syaratnya berat, tenggat singkat, cicilan awal musti lunas sebelum subuh. Kirana menandatangani, tangan gemetar, namun hati justru terasa terang. Malam itu ia menjual cincin arisan dan blender warisan keluarga. Surono membaca rencananya, terdiam, lalu menawari uang muka kemitraan. Engkau kelola stok dan pengiriman. Aku suntik modal bertahap. Kirana menerima, berjanji pada kualitas, ketepatan, dan laporan harian. Ia menyalin semua berkas, memasukkan ke map biru berlabel. Ibunya menyiapkan teh, mengusap punggung, menyulam tenang pada gelisah. Bersih itu jujur, bisik Kirana. Menutup map dengan napas panjang lembut, Aat kembali. Mobil inspeksi sudah parkir di depan toko. Inspektur memeriksa filter, lok suhu, dan rak bahan pembersih. Hasil uji air belum ada. Izin sementara tidak bisa diperpanjang. Kirana menerima catatan peringatan. Terasa seperti angin menutup pintu. Tetangga memotret kertas itu, lalu mengirim pada grup lingkungan. Pagi itu datang, bersama kantor notaris dan balai lelang. Kirana menggenggam map biru, menenangkan napas yang sempat berlari. Ibunya tersenyum, memberi restu, mengirim keberanian melalui tatapan lembut. Mereka berangkat pelan, menolak tergesa agar pikirannya tetap jernih. Di notaris, berkas diperiksa teliti, cap resmi menghentak meja kayu. Surono hadir, menyerahkan dana awal sesuai perjanjian kemitraan tertulis. Tepat waktu, tepat kualitas, katanya, menegaskan kesepakatan yang sudah terjalin. Kirana membubuhkan tanda tangan, merasakan peta hidupnya berubah arah. Rombongan menuju balai lelang, lorongnya penuh bisik yang saling berkejaran. Ardi berdiri di depan, senyumnya yakin melengkung menantang keadaan. Dokter Nadira berdiri tenang, menatap daftar lot dengan sorot terukur. Nama Kirana beredar pelan, ditarik rasa ingin tahu para peserta. Juru lelang memukul palu kecil, mengumumkan aturan ringkas dan urutan. Saat nomor tanah dipanggil, suasana menegang seperti senar ditarik. Juru lelang membuka amplop, menatap berkas, lalu tersenyum pendek. Tanah telah beralih. Pemilik sah mencukupi syarat jual langsung. Ruang bergemuruh pelan, komentar bertubrukan, kursi berderit menahan kejutan. Ardi melangkah maju, wajahnya bingung antara kaget dan tak percaya. Siapa pemiliknya? Tanyanya. Suaranya menguji sisa harap terakhir. Juru lelang menyebut jelas. Nama tertera, Saudari Kirana Sasmita. Beberapa kepala menoleh, mencari Kirana yang memeluk map biru. Ia berdiri, menunduk singkat, lalu menatap forum dengan tenang. Saya hanya ingin menjaga usaha, bukan merebut rezeki siapa saja. Kalimatnya sederhana, namun menutup jalan pada kabar yang berlebihan. Dokter Nadira melangkah setapak, suaranya jernih, tidak meninggi sama sekali. Selamat, Kirana. Pastikan pengelolaan lingkungan berjalan sesuai standar.
Kirana mengangguk, mengingat saran ventilasi yang pernah Nadira ucapkan. Terima kasih, Dok. Itu akan menjadi prosedur harian yang tetap. Telepon Kirana bergetar. Pesan dari laboratorium masuk dengan ringkas. Hasil uji air memenuhi baku mutu, layak untuk usaha kebersihan. Inspektur menelpon kemudian, menjadwalkan persetujuan dan label lisensi sementara. Perbaikan ventilasi sudah bagus. Lanjutkan pencatatan harian yang rapi. Surono menatap Ardi, tak menunjukkan tawa, hanya kelegaan yang dewasa. Kirana mengelola usahaku kini. Kami bangun rantai pasok sederhana. Ardi menelan kata-kata, menurunkan pandang, menahan kisah yang mengecil. Ruang lelang perlahan mereda, menyisakan dengung rencana baru terbuka. Di luar, angin membawa wangi hujan yang baru berhenti. Kirana mengajak ibunya duduk, membagi roti dan teh hangat. Tanah itu untuk gudang dan pusat distribusi pelanggan kecil, ujarnya. Lalu sedikit ruang membaca, agar anak kampung betah belajar. Ia menghubungi pemasok, memperbaiki jadwal, dan meminta harga adil. Papan, bersih itu jujur, digambar ulang, lebih tebal dan terang. Di laundry kenanga, ia menata rak bahan berlabel tahan bocor. Ventilasi disesuaikan, alur kerja digambar seperti peta yang jelas. Malamnya, Kirana menulis di buku catatan halamannya yang kosong. Pasar Harmoni dan Taman Warga. Tulisnya, memberi nama pada mimpi. Ia menutup pena, menatap ibunya yang tertidur kelelahan bahagia. Besok mereka kerja lagi, namun jalannya kini lebih lapang. Pagi menyapa lembut, menyalakan harapan seperti lampu di etalase. Kirana membuka pintu toko, mencium wangi sabun yang menenangkan. Ibunya tersenyum, mengatur kursi rotan, menyiapkan teh hangat. Pelanggan berdatangan, membawa kain dan cerita yang saling menyemangati. Mereka mengucap selamat, menyebut ketekunan sebagai kunci yang menenangkan hati. Kirana mencatat rapi, memeriksa label, memastikan alur kerja tetap konsisten. Bersih itu jujur, ulangnya, menempelkan poster baru di dinding. Pak Surono mengecek papan rencana, memuji pembaruan ventilasi dan pencahayaan. Ia menandatangani kelanjutan kemitraan, menegaskan peran Kirana sebagai pengelola. Jaga ritme, jaga kualitas, katanya, menyelipkan senyum pada kalimat tegas. Kirana mengangguk, merasa peta masa depan semakin jelas terbentang. Siang, Dokter Nadira datang tanpa rombongan, hanya membawa buku catatan. Ia meneliti ruang, memuji wadah berlabel dan jalur sirkulasi udara. Standarmu baik. Pertahankan audit internal sederhana tiap pekan, ucapnya. Kirana mengucap terima kasih, menawarkan air mineral dan jeda singkat. Mereka berbincang singkat tentang layanan bagi usaha kecil sekitar. Kirana menyebut rencana pelatihan kebersihan untuk pedagang makanan rumahan. Dokter Nadira menawarkan materi dan daftar panduan yang bisa dibagikan. Keduanya sepakat, kolaborasi kecil dapat merangkul banyak tangan tetangga. Sore, Ardi berdiri ragu di depan pintu kaca. Ia menunduk, suaranya pelan, meminta maaf atas ucapan yang menyakitkan. Kirana mendengarkan, membiarkan jeda menjadi ruang bagi kejujuran. Aku memaafkan, katanya. Namun jalanku berbeda, izinkan aku melangkah. Ardi mengangguk, menatap poster kecil yang dulu sering diejek. Semoga usahamu panjang, tuturnya, lalu pergi tanpa gaduh. Kirana menghela napas, melepaskan beban lama yang menekan langkah. Ibunya memegang bahu, menambatkan tenang yang lembut dan hangat. Malam peresmian gudang kecil berjalan sederhana namun sangat bermakna. Lampu-lampu digantung, memantulkan bayang pada dinding bata yang bersih. Nama, Pasar Harmoni, diumumkan sebagai rencana ruang bersama warga. Anak-anak bersorak, membayangkan pojok baca dan kelas mewarnai. Kirana menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir. Ia mengajak warga berpartisipasi, menjaga lingkungan dan ketertiban bersama. Rezeki tumbuh ketika kita saling menguatkan. Suaranya mantap dan jernih. Aplaus mengalun, menutup langit halaman dengan rasa lega. Di rumah,
Ibunya berdoa, menautkan syukur pada setiap kata. Kirana menulis catatan penutup pada buku yang setia menunggu. Kerja jujur melahirkan kepercayaan. Kepercayaan melahirkan kesempatan, tulisnya. Ia menutup buku, menatap masa depan tanpa sisa ragu. Keesokan hari, laundry kenanga tetap buka dengan ritme yang akrab. Poster prosedur harian terpasang, terawat seperti janji yang ditepati. Kirana memulai hari dengan senyum, bukan lagi menahan cemas. Ia tahu, badai berlalu ketika pegangan hati tidak longgar. Pelajaran cerita mengendap seperti aroma sabun setelah hujan. Harga diri tumbuh dari pilihan kecil yang diulang setiap hari. Keteguhan tidak berisik, namun mengubah arah langkah banyak orang. Dan maaf, selalu menjadi pintu paling sunyi yang paling kuat.